Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu, 22 November 2023. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 24, ayat 45 sampai dengan 51. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, keindahan, rahmat, dan berkat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami merasakan perjumpaan yang baik di dalam terang dan kasih-Mu itu Tuhan, sehingga kami senantiasa menemukan pengharapan dan kesegaran di dalam kasih-Mu itu ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini inilah pemeliharaan kekuatan dan cinta-Mu yang senantiasa hadir bersama-sama dan di tengah kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap kesalahan dan keberdosaan yang sudah kami lakukan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Mari kita bersama renungkan dengan judul perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Demikian sabdanya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbaikilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 22 November 2023 adalah setia atau jahat. Salah satu tokoh reformasi gereja, yaitu Martin Luther, pernah mengatakan bahwa kita orang Kristen sudah dibenarkan tetapi sekaligus berdosa. Bahwa kita semua sudah dibenarkan tetapi sekaligus berdosa. Tentu ini pernah berkali-kali saya sampaikan di khotbah, termasuk di renungan mingguan. Kita sudah dibenarkan, artinya kita sudah dikuduskan. Tapi dalam kesadaran spiritual yang lain, Martin Luther mengatakan, sekalipun kita sudah ditebus, dikuduskan, dibenarkan, tetapi ada keberdosaan yang masih ada dalam kehidupan kita bersama. Gambarnya seperti halnya Paulus mengatakan, sebenarnya dia tahu yang benar kok. Tapi kenapa dia bisa melakukan yang jahat? Maka dalam perspektif ini, kita bisa paham siapa diri kita sesungguhnya. Keterus-terangan Martin Luther sebagai seorang tokoh reformasi adalah bagian di mana ia menyadari bahwa dia tidak benar-benar amat kok. Artinya ada dosa yang menjadi potensi dirinya untuk melakukan kejahatan. Kesadaran spiritual inilah yang kemudian sebenarnya menjadi rujukan bagi kita bersama. Karena kadang-kadang kita merasa paling benar, paling baik, paling oke, paling hebat, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin kita sudah hafal Alkitab, menggunakan ayat Alkitab, aktif di gereja, dan melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial. Atas nama gereja atau atas nama diri, yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Maka pada teks yang kita renungkan hari ini, membangun kesadaran kita bersama. Sebenarnya kita dalam posisi yang mana? Setia atau jahat?
Dalam tema ini tentu kita kadang ada kalanya aku setia, ada kalanya aku jahat. Yang ada kalanya ini bisa kemudian dirujuk atau merujuk kembali dari ungkapan Martin Luther. Sudah dibenarkan tetapi sekaligus berdosa. Loh, demikian berarti kita berada dalam ruang yang abu-abu. Artinya, ya ada kalanya kita setia, ada kalanya kita merasa dibenarkan. Oh, tapi kita berbuat dosa. Lah, kalau demikian sebenarnya identitas apa yang ada dalam diri kita? Sesungguhnya siapakah kita yang disebut sebagai orang percaya? Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Ini kan berkaitan dengan berjaga-jaga terus. Kapan waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah dalam minggu-minggu ini, menuju minggu Advent pertama nanti pada minggu tanggal 3 Desember 2023. Menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah tema dari minggu-minggu Advent yang akan kita rayakan. Kita mulai dari ayat yang ke-46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Yang disebut dengan setia dan bijaksana. Berarti apa? Soal karakter, soal sikap hidup, soal ucapan, soal tindakan yang berdasarkan pada apa? Yang ada dalam diri, keberimanan itu sendiri. Maka kita lihat di ayat yang ayat 45, sekarang ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya berjaga-jaga, ada kesiapsediaan kapanpun waktunya, tanpa diperhatikan, tanpa ditunggui, tanpa diawasi, tanpa ditakut-takuti, hamba ini mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Ia tidak perlu repot-repot merasa terancam, atau merasa kemudian ditindas, atau kemudian dia tidak merasa bahwa dirinya tidak bebas. Justru karena kemerdekaan itu yang diberikan oleh tuannya, dengan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya itu, sehingga hamba ini mengerjakan segala sesuatu dengan penuh komitmen, dengan konsistensi, dan lain sebagainya. Ia tidak memikirkan, wah nanti kalau aku begini, mesti aku mendapatkan ini. Oh tidak, tapi dia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Maka ini disebut dengan setia dan bijaksana. Maka inilah pesan yang sesungguhnya Tuhan nyatakan kepada kita bersama. Pesan pertama dari ayat ini, bahwa kita kiranya dimampukan terus-menerus melakukan segala sesuatu dalam kesetiaan. Kesetiaan seperti apa? Kembali merujuk pada apa yang diucapkan oleh Martin Luther, bahwa kita sudah dibenarkan. Maka kebenaran itu yang kiranya menghidupi kita bersama. Jangan pernah merasa bahwa, wah, nggak ada Tuhan kok, nggak kelihatan kok. Tuhan buktinya tidak selalu nyelentik kita, mencubit kita, atau Tuhan tidak pernah ngata-ngatai kita secara langsung. Sehingga kita merasa bahwa, oh, karena nggak ada Tuhan, maka kita bebas sebebas-bebasnya. Tentu tidak demikian. Yang menjadi contoh hari ini, di ayat 46 tadi, sang hamba diberikan kepercayaan justru bersyukur dan mengerjakan semua dengan sungguh-sungguh. Maka kiranya cara bersyukur kita adalah dengan bersungguh-sungguh dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Tidak kemudian mengatakan, hari ini aku berdosa, toh minggu ada pengampunan dosa. Wah, aku tetap berdosa, tidak apa-apa. Wong buktinya kiamat tidak akan segera datang. Teks ini mengingatkan kita bersama, sudahlah. Jangan berdalih apapun, tapi kiranya kita tetap setia mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk keberimanan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin, ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka percayalah dan lakukanlah. Yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan dalam diri kita, bukan hanya kita diberi anugerah saja dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Justru menuntut pertanggungjawaban kita untuk merayakan anugerah Tuhan itu. Bukan dengan berdiam diri saja, tapi mengerjakan demi apa? Pemeliharaan iman kita sendiri. Untuk itu, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan, hidup bijaksana, kekudusan, kebenaran, dan yang semua datangnya dari Tuhan.
Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, lanjutkan ayat 49, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Jika hamba ini tadi tidak setia, maka dia bisa melakukan yang jahat. Kejahatannya seperti apa? Ya tadi, karena nggak ada yang ngawasi, tidak ada yang mandori, tidak datang-datang, dianggap, sehingga kemudian mengabaikan masa bodoh. Dan apa yang dilakukan justru yang sudah diberikan kepercayaan, yang sudah dibenarkan, sang hamba ini malah memilih yang lain. Menggunakan kepercayaan, menggunakan kemerdekaan, menggunakan apa yang sudah diberikan kepada tuannya untuk apa? Menindas yang lain. Disebutkan ayat 49, ia mulai memukul hamba-hamba lain. Dan mengerjakan yang tidak baik. Disebutkan bersama pemabuk-pemabuk. Makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Berarti ada laku hidup yang tidak benar. Maka inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita bersama dalam pesan yang kedua. Bahwa banyak hal yang kita lakukan, kita mengabaikan masa bodoh, bahkan mungkin kita tidak bergiat dalam iman kita sendiri. Menjaga spiritualitas dalam kesetiaan, kesungguhan, kebenaran, kejujuran, dan kekudusan. Kita bermain-main karena sepertinya Tuhan ya tidak melakukan apa-apa kok. Tuhan juga tidak datang, Tuhan nggak ada bersama dengan kita. Meremehkan segala sesuatu. Tapi hari ini kita diingatkan, hati-hati jika kemudian kita malahan tidak menjaga kesetiaan. Justru disebutkan, sekaligus berdosa. Justru keberdosaan itu yang kita nyatakan, maka kita lihat di ayat 50 sampai dengan 51, ada kertak gigi. Ada kehancuran. Tidak ada damai sejahtera yang justru tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dalam suasana yang gelap. Bahkan kita tidak bisa keluar dalam keadaan yang demikian. Hati-hati, potensi yang jahat dalam diri kita, yang sekaligus tadi disebutkan berdosa. Potensi itu kiranya kita rem, kita kontrol dalam kesadaran penuh. Supaya potensi itu kemudian justru tidak mengambil alih kesetiaan kita. Jika itu mengambil alih kesetiaan kita, yakinlah hidup kita tidak akan menuju pada jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan tunjukkan. Sebagai pesan penutup, kita perhatikan ayat yang ke-47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kita sadar bahwa kita berdosa, pasti. Tapi potensi itu yang harus kemudian kita tahan, kita kontrol, kita awasi secara pribadi. Sehingga itu tidak meledak, tidak muncul, dan menjadi sikap hidup kita terus-menerus. Kita tahu bahwa itu hal yang tidak baik. Kita mengenali apa keberdosaan kita. Kita mengenali siapa diri kita. Kita mengenali karakter-karakter yang jahat, karakter-karakter yang negatif dalam diri kita. Potensi-potensi itu mari kita redam. Dengan cara apa? Setia kepada Tuhan. Jika kita ingin tidak mengampuni, mari lawanlah dengan mengampuni. Jika kita ingin ngerasin orang lain, simpanlah dan buanglah itu dan kita gantikan dengan apresiasi, dengan memberikan salam. Jika tangan ini biasa untuk melakukan kekerasan, tundalah dan lepaskanlah atau hilangkanlah itu. Dan bila tangan ini digantikan dengan tangan yang memberi. Jika seringkali pikiran-pikiran kita pikiran yang porno, yang jahat, yang keliru dan sebagainya, mintalah pada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, supaya diberikan hikmat, kebenaran, sehingga dalam pikiran kita dan rasa kita hanya pikiran positif, penuh dengan damai sejahtera dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka yakinlah, jika kita terus melihara kesetiaan-kesetiaan kepada Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memperhitungkan semuanya. Kita sadar, kita telah dibenarkan sekaligus berdosa. Maka yang dibenarkan, kiranya yang kita kobarkan. Yang sekaligus berdosa, kiranya kemudian kita tahan, kita kontrol dan buang. Betul kita tidak sempurna, tetapi kita bisa menjadi sempurna ketika kita terus yakin pada kebenarannya membenarkan kita. Sehingga kita hanya bergantung dan percaya dan menuruti segala perintah dan kehendaknya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Engkau telah hadir, mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa kebenaran-Mu telah membenarkan kami sehingga kami diselamatkan. Maka kebenaran ini harus kami tunjukkan dan praktekkan dan kami ungkapkan, ekspresikan dalam sikap, tingkah laku, perilaku, ucapan kami Tuhan. Sehingga kami terpelihara dan terjaga, ditemukan setia oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak mengabaikan dari semua yang Kau ajarkan kepada kami, tidak masa bodoh dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi justru kami memperhitungkan semuanya dengan kami menjalankan apa yang Kau kehendaki dan Kau firmankan. Memang ini tidak gampang, tetapi kami bisa. Karena ketidakgampangan kami dalam kesadaran bahwa kami sekaligus berdosa, sehingga potensi dosa itulah yang membuat kami justru keluar dari kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, supaya yang jahat itu yang ada dalam diri kami, kemudian bisa kami buang. Atau setidaknya kami kontrol, supaya itu tidak menjadi bagian atau karakter hidup kami atau ucapan kami Tuhan kepada yang lain. Kami ingin selaras dalam kesetiaan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, seperti yang Kau teladankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran sabda-Mu telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Maka Engkau yang senantiasa menyapa, Engkau juga yang hadir dalam hikmat kasih dan mujizat-Mu untuk kehidupan Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Sukendro, Bapak Saharun, Ibu Neti, Bapak Warsito, Ibu Endang. Untuk kehidupan Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andre Yosepin, anak Nasya Alana. Demikian juga untuk Ibu Susilowati, Ibu Frida, untuk Mbak Ruth, untuk Mbak Marta, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah Tuhan, hanya kemurahan-Mu yang menyempurnakan kesehatan hamba-Mu ini, dan Engkau memberikan pemulihan dan kesegaran atas tubuh jiwa roh mereka. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Coy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Kami yakin kuasa dan kasih-Mu terjadi atas kehidupan mereka kini dan sepanjang masa. Kami percaya. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketenangan, damai, dan berkat yang dari-Mu saja ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan kehidupan kami masing-masing, kami yang terbeban berat, kami yang menderita, kami yang putus asa, kami yang rindu akan sapaan yang dari-Mu Tuhan, yang menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami yang cemas, kami yang khawatir. Kami yang membutuhkan topangan dari-Mu Tuhan senantiasa. Hanya kasih-Mu Tuhan yang kami pinta, dan kami yakin Kau mengerti secara dalam dan Kau memberikan jawaban atas setiap harapan, permohonan, dan kerinduan kami. Termasuk kami yakin Tuhan Kau memberkati kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi mereka. Baik dalam apapun yang mereka kerjakan. Entah mereka berada di Yogyakarta, di luar kota Yogyakarta, ataupun di luar negara Indonesia. Yang percaya Tuhan, Kau memberkati mereka satu persatu dengan kasih dan kemurahan-Mu itu. Berkati juga Tuhan kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, hanya kasih kemurahan berkat-Mu yang memimpin dan melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus Engkau sendiri ya Tuhan Yesus hadir melawat kami semuanya, sehingga kami diikatkan dalam satu tubuh, di dalam tubuh-Mu, ya Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin memberikan ketentraman, rahmat, berkat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga Engkau akan menyatakan perdamaian dunia dengan menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan Hamas. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.